Salam, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya apapun yang kami pelajari bersama-sama hari ini dapat masuk di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima di bawah tajuk Hidup sebagai Anak-anak Terang. Tema kita pada sepanjang bulan ini masih di bawah tema kekudusan, dan subtema pembelajaran kita hari ini kudus secara historik atau keseluruhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kudus secara historik atau keseluruhan. Jadi sebelum kita membahas tema ini lebih dalam, saya ingin menjelaskan bahwa kudus secara historik ini merujuk kepada sikap kita dari luaran dan dalam. Dan untuk mencapai hidup kudus secara historik, ini bukan perkara yang mudah kita lakukan, karena ini memerlukan masa yang panjang. Sebab apapun cara kita dan tindakan kita, tetap saja kita tidak mampu mencapainya. Sebab kita manusia yang terbatas. Lalu kalau kita tidak mampu melakukannya, apakah yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya? Mari kita sama-sama kembali di dalam teks pembacaan kita pada hari ini, supaya kita dapat menemukan langkah-langkah atau cara-cara untuk hidup kudus secara holistik atau keseluruhan di hadapan Tuhan. Pertama, kita perlu memiliki sikap taat atau sikap penurut yang membawa kita kepada cara hidup yang kudus secara holistik di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama. Saya bacakan ayat pertama terjemahan baru bahasa Indonesia. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tujuan Paulus di ayat ini adalah mau mengajak kita untuk hidup kudus secara holistik di hadapan Tuhan melalui ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki sikap taat atau penurut, supaya melalui sikap itu kita dapat menjaga cara hidup kita di dalam gereja maupun di luar gereja dengan baik. Sebab yang dikatakan kudus secara holistik ini sudah pasti merujuk kepada semua sudut kehidupan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan secara umum. Kedua, kita perlu memiliki sikap kasih yang membawa kita kepada cara hidup yang kudus secara holistik di hadapan Tuhan. Di ayat 2 terjemahan baru jelas dikatakan bahwa Paulus mau mengajak kita untuk hidup dalam kasih seperti mana Kristus yang senantiasa mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum kepada Allah. Berarti tujuan Kristus mengorbankan dirinya di atas salib adalah untuk membayar kita dengan harga yang mahal. Sebab itu kita yang sudah dibayar dengan harga yang mahal, kita perlu memiliki sikap kasih yang membawa kita kepada cara hidup
yang kudus secara holistik di hadapan Allah. Jadi saya pikir di bagian pertama dan kedua ini secara singkat kita sudah belajar sedikit tentang dua sikap yang perlu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketiga, kita tidak boleh memiliki sikap yang disebutkan oleh Paulus di ayat yang ketiga sehingga ayat yang keempat terjemahan baru bahasa Indonesia, di mana di sini Paulus menyentuh tentang sikap-sikap yang sepatutnya tidak berlaku atau tidak terjadi di kalangan orang percaya, khususnya di Efesus. Pertama, yang disentuh oleh Paulus di ayat 3 ini adalah tentang percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Perkara ini ditekankan oleh Paulus di jemaat Efesus, supaya hal ini disebut pun tidak boleh di kalangan orang percaya atau orang-orang kudus di Efesus. Yang kedua, yang disentuh oleh Paulus di ayat yang keempat terjemahan baru bahasa Indonesia adalah tentang perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Perkara ini ditekankan atau ditegaskan oleh Paulus di jemaat Efesus karena hal ini, kata Paulus, tidak pantas atau tidak layak diucapkan di kalangan orang percaya di Efesus, dan yang lebih pantas atau lebih layak diucapkan di kalangan orang percaya adalah ucapan syukur. Inilah yang ditekankan, dua hal yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dua perkara ini disampaikan oleh Paulus karena di ayat 1 dan 2 tadi sudah dikatakan oleh Paulus bahwa kita harus memiliki sikap taat kepada perintah Allah dan sikap kasih supaya kita tidak sembarangan melakukan hal-hal yang sumbang dan tidak sembarangan mengucapkan perkara-perkara yang disentuh oleh Paulus di ayat yang keempat. Nah, sebagai kesimpulan, saya tidak mau memperpanjangkan perkongsian kita pada hari ini. Jika kita ingin kudus secara holistik di hadapan Tuhan, maka kita harus jadi penurut dan penuh kasih supaya kita termasuk orang-orang yang mendapat bahagian di dalam kerajaan Allah. Sebab di dalam teks ini sudah cukup jelas bahwa yang mendapat bahagian dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang terlepas dari apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Perhatikan ayat yang kelima sebagai ayat kesimpulan, ayat terakhir. Saya bacakan ayat yang kelima. Kerana ingatlah ini baik-baik, tidak ada seorang sundal, orang camar atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup kudus secara holistik atau keseluruhan supaya kita mendapat bagian di dalam kerajaan Allah yang disediakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.